Nah, di sini ada gambar. Sekarang apakah ada yang bisa memberi pendapat mengenai gambar di atas? Ya, silakan Kadin. Gambar 1 salon, gambar 2 supermarket, gambar 3 laboratorium. Ya, beri hapus dulu. Itu ya. Jadi di sini ada 3 gambar. Gambar pertama adalah salon. Gambar kedua adalah supermarket. Ketiga adalah pabrik roti. Ada 3 gambar. Jadi gambar pertama itu adalah salon, di mana salon itu merupakan contoh dari perusahaan jasa. Kemudian gambar kedua adalah supermarket, di mana supermarket itu adalah contoh dari perusahaan dagang. Dan ketiga adalah gambar pabrik roti, di mana pabrik roti merupakan contoh dari perusahaan manufaktur atau industri. Jadi ketiga gambar ini merupakan contoh dari jenis-jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya. Nah, materi kita pada hari ini adalah jenis-jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menganalisis jenis-jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya. Jadi yang pertama yang mau kita pelajari adalah pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memproduksi barang atau jasa dan mempekerjakan orang lain. Terus selanjutnya, nah jenis-jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya ada 3 ya. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan industri atau manufaktur. Nah, sekarang kita bahas mengenai perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa kegiatan utamanya menawarkan layanan atau keahlian kepada pelanggan. Jadi tidak ada produk fisik yang dijual, dia dalam bentuk pelayanan. Contohnya adalah salon kecantikan, bengkel mobil, jasa transportasi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu kegiatan utamanya membeli barang jadi dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya supermarket, toko pakaian, dealer mobil dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan manufaktur atau industri, di mana kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Contohnya adalah pabrik roti, pabrik sepatu, pabrik tekstil dan lain-lain. Ya, jadi itu ya. Jadi itu materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, jadi pembagian kelompoknya. Ya, dan aku silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Silakan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi coba perhatikan ya, LKPD-nya seperti ini. LKPD-nya seperti ini, coba perhatikan dulu sebelum mengerjakan LKPD-nya. Jadi nanti silakan diisi identitas kelompoknya. Kemudian ada juga pembelajaran, ada petunjuk. Silakan membaca petunjuk yang ada di LKPD. Kemudian LKPD seperti ini ya. Jadi ada nanti 3 pertanyaan di situ. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perusahaan? Yang kedua itu tuliskan perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur. Apabila Anda mempunyai perusahaan apa yang akan Anda
Dan aku silakan bekerja sama dengan teman kelompoknya. Silakan mencari referensi supaya anakku bisa menjawab pertanyaan. Ya, kenapa kelompok pilot? Oh ya, jadi nanti ini nomor 3 kan ada 3 tadi jenis perusahaan. Pilih salah satunya, nanti jelaskan alasannya. Mari pilih perusahaan. Ya, Mas paham? Paham. Saya akan dikasih. Bagaimana? Apakah sudah selesai ya? Sudah. Ya, sebelum ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sebaiknya kita ice breaking dulu, bagaimana? Siap? Siap.
mencari referensi mengenai materi tersebut. Sekarang Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kakak silakan dipimpin doanya. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.